Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan wajib. Wajib itu salah satu ketetapan hukum akal. Salah satu ketetapannya namanya ketetapan wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak pernah diterima oleh akal ketiadaannya. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Jadi ada sesuatu itu bisa menerima tiada, ada sesuatu itu tidak bisa menerima tiada. Contoh begini, saya katakan ada hujan. Kalau saya ngomong tadi ada hujan, kamu menerima enggak? Tadi ada petir, kamu terima enggak? Ya. Saya ngomong, berarti kalau tadi ada hujan, terus saya ngomong pada waktu yang lain, tadi tidak ada hujan.
orang juga bisa menerima. Atau begini, soleh itu punya anak, terima nggak akalnya? Atau ada orang ngomong soleh itu udah kawin lama tapi belum punya anak, terima nggak? Artinya soleh punya anak itu ya boleh-boleh saja, tidak adanya anak pada soleh juga boleh-boleh saja. Soleh itu boleh aja punya anak, boleh juga nggak punya anak. Berarti tiadanya anak pada soleh itu nggak ada yang nolak, boleh-boleh saja. Motor itu boleh aja jalan, boleh juga nggak jalan, ya kan diterima dua-duanya. Nah, yang namanya wajib itu hanya menerima satu, nggak menerima dua. Apa? Hanya menerima ada, tapi nggak menerima tiada, gitu loh. Dia hanya nerima ada. Kalau dia itu dikatakan tiada, akal semua nggak terima. Kayak apa, ngomong apa? Tuhan tiada. Itu semua akal yang sehat akan mengatakan, oh ya nggak mungkin, masa Tuhan nggak ada. Oh berarti Tuhan itu adanya hanya diterima adanya, tidak diterima tiadanya. Maka sesuatu yang demikian, kata berpikir, kata akal, namanya sesuatu yang wajib, gitu loh. Sesuatu yang hanya menerima ada dan tidak menerima tiada. Berarti Tuhan itu sesuatu yang ada terus, tidak pernah tiada. Kalau ada orang ngomong, oh Tuhan itu enggak ada, kayak contohnya siapa? Orang ateis, PKI, ngomong Tuhan itu enggak ada. Kata orang lain apa? Ah ya enggak mungkin dong, masa Tuhan tiada. Kalau Tuhan tiada, terus yang bikin langit bumi ini siapa? Yang bikin matahari bulan siapa? Kalau Tuhan itu tiada. Jadi tiadanya Tuhan itu enggak diterima, enggak dibenarkan oleh akal yang sehat. Ini syaratnya akalnya sehat. Akal yang enggak sehat jangan buat ukuran, nanti ukurannya repot. Nanti mau ngukur beratnya sesuatu pakai timbangan, tapi timbangannya harus normal. Jangan timbangan nggak normal dipakai nimbang, hasilnya repot. Ada timbangan jual, ada timbangan beli, nah repot nih pakai timbangan mana nih gitu. Akal ya begitu, kalau akalnya sehat pasti akan mengatakan Tuhan itu pasti adanya, wajib adanya. Sebaliknya mustahil tiada. Itu namanya perkara yang disebut wajib menurut akal. Nyambung. Kamu udah bisa harus bisa membedakan seperti yang kemarin dengan wajib menurut syariat. Kalau wajib menurut agama, wajib menurut syar'i itu pekerjaan. Beda nih. Kalau wajib menurut akal itu apa saja, mau zat, mau sifat, mau perbuatan, apa saja dah yang dia itu tidak menerima tiada, maka dikatakan wajib. Jadi wajib ada dua pengertian.
secara hukum. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Wajib syar'i kita pinggirin dulu. Yang mau kita bahas sekarang wajib akli. Wajib akli ada dua. Ada wajib secara nadhari, ada wajib secara dzaruri. Apa wajib nadhari? Wajib yang untuk menetapkan hukumnya perlu dalil, perlu bukti, perlu petunjuk. Artinya tidak semua akal bisa menemukannya kalau nggak mikir. Itu namanya wajib nadhari. Kalau wajib dzaruri, ketetapan wajib yang semua akal sedunia nemunya sama. Nggak ada akal yang nemunya beda, nggak ada. Itu namanya menemukan wajib yang nggak perlu dipikir, dengan cara yang mudah. Kok mudah? Kenapa? Karena semua akal sedunia nemunya sama. Apa contohnya? Contohnya wajib dzaruri yang nggak usah dipikir, seperti tiap-tiap benda pasti ada tempatnya. Itu sedunia nemu semua. Kata anak kecil nemu, apalagi orang yang udah tua. Anak kecil nemu. Buktinya nemu gimana? Kamu tanya, nak, tolong ambilin sendal bapak. Jawabnya apa? Di mana, Pak? Pasti ada tempatnya. Itu namanya hukum wajib. Nggak ada satupun benda yang nggak ada tempatnya, nggak ada. Itu namanya wajib. Setiap benda bertempat. Mau kecil kayak, mau gede kayak, mau selangit kayak, pasti ada tempatnya. Corona yang kecil ada tempatnya enggak? Matahari yang gede ada tempatnya. Jadi enggak ada satu benda pun yang tidak bertempat, enggak ada. Ya, itu namanya apa? Wajib. Kalau ada orang mau begini, nak, tolong ambilin sendal bapak. Bapaknya ngomong, tanya anaknya ngomong, di mana Pak? Dijawab, enggak di mana-mana. Kira-kira anaknya gimana? Bapak gila, Bapak udah gila ya Pak. Kok ada sendal enggak ada tempatnya? Setiap ada sendal pasti ada tempatnya. Anak kecil aja tahu, mau setan, mau jin, mau arwah, mau malaikat, mau bidadari, mau apa saja pasti ada tempatnya. Itu namanya wajib menurut akal secara dzaruri. Nggak usah dipikir. Kok nggak usah dipikir? Karena semua akal nemu. Nah, yang wajib dipikir contohnya apa? Yang wajib dipikir contohnya seperti Allah ada. Itu harus dipikir. Kenapa? Karena sedunia nggak semua nemu Allah. Ada yang nemunya Yesus, ada yang nemunya Buddha, ada yang nemunya Lata, Uzza sebagai Tuhan. Orang Jawa dulu nemunya apa? Orang Jawa dulu nyembahnya apa? Animisme. Pohon disembah, hewan disembah, gunung disembah, batu disembah. Berarti enggak nemu Allah. Berarti untuk nemu Allah harus dipikir. Kalau kamu enggak mikir, kamu enggak nemu Allah.
Makanya kenapa di antara hikmahnya kok ada orang dijadikan lahirnya bapaknya Kristen, bapaknya Buddha, bapaknya Hindu. Kan nggak adil. Masa saya lahir bapaknya Kristen, kamu enak lahir bapaknya Islam. Mau bapaknya Islam, mau bapaknya Kristen, nemu Tuhan itu harus dipikir. Orang yang Islam keluar juga banyak. Kenapa? Karena nggak ngakuin Allah sebagai Tuhan, nggak nemu di pikirannya kalau Allah itu Tuhan. Hingga Islam agama apa nih keluar. Yang dari luar Islam karena mikir, ternyata Allah itu Tuhan, masuk Islam. Jadi untuk nemu Allah sebagai Tuhan itu harus mikir. Jangan dikira nggak usah mikir pasti nemu, kata siapa. Kalau nggak usah mikir sedunia nemu semua. Nyatanya nggak nemu semua sedunia, tandanya itu harus dipikir. Kayak contoh lain, orang nemu matahari bundar, sedunia nemunya sama nggak? Apa ada? Oh enggak, matahari mah kotak, ada. Kenapa baru tak pelafon kok betul? Nggak ada yang ngomong matahari kotak, nggak ada. Semua sedunia sama. Kenapa? Karena nemunya gampang, nggak usah pakai mikir, cukup melotot nemu. Lah kalau nemu Allah nggak bisa melotot, lo melotot kemana? Pakai kuping nggak bisa. Nemu Allah nggak bisa pakai 5 indera nih, pakai pendengaran nggak bisa, pakai penglihatan nggak bisa, pakai penciuman nggak bisa, dijilat nggak bisa, diraba nggak bisa. Indera kita kan 5, panca indera. Lah kalau 5 indera kita nggak bisa nemu Allah, terus kita mau iman kepada Allah, alatnya pakai apa? Sedangkan syahadat itu rukunnya berapa? 5. Syahadat rukunnya 5. Apa 5 itu? Syahid, masyhud, masyhud bih, masyhud alaih, baru syahadat. Masyhud, siapa masyhud? Orang yang bersaksi. Siapa yang bersaksi? Saya. Kan asyhadu berarti saya bersaksi. Saya yang bersaksi. Yang disaksikan siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, saya bersaksi tentang Allah. Berarti kamu sebagai saksinya Allah yang mau disaksikan. Alatnya apa? Kamu menyaksikan. Nah, kalau alatnya aja nggak ngerti, terus jadi saksi, saya nyaksiin, pakai apa? Pakai apa ya? Nggak pakai apa-apa. Lo mau nyaksiin bagaimana? Nggak pakai apa-apa, nyaksiin. Bisa nggak? Karena orang bersaksi itu bisa pakai kuping, bisa pakai mata. Ya, contoh kamu ditanya sama hakim, kamu lihat kejadiannya? Enggak pak, saya cuma denger pak, teriak-teriak, terus ada suara bacok, ada suara. Kamu lihat? Enggak. Berarti dia bersaksi pakai apa? Telinga. Gitu. Ada orang bersaksi, oh iya pak saya lihat dia keluar bawa-bawa celurit. Bersaksi pakai mata. Nah sekarang kamu ditanya, kamu bersaksi Allah itu ada, pakainya apa? Alatnya apa kamu nyaksiin? Wong 5 indera nggak bisa untuk nyaksiin. Maka alatnya adalah mata hati. Nah akal itu alatnya untuk intelijensi berpikir. Apa yang dipikir oleh akal hasilnya disimpan dalam hati. Maka dengan hati yang dengan penuh ilmu, hati itu bersaksi kalau Tuhan pasti ada.
Allah pasti ada. Hatinya bersaksi, dasarnya berpikir. Kalau nggak mikir, nggak bakal nemu. Yang bersaksi kamu, yang disaksikan Allah. Alatnya mata, hati. Yang disaksikan apa? Sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, khalafah, qiyamu binafsi sampai mutakal, ini yang disaksikan. 4 ini ada, baru kamu jadi seorang saksi namanya. Nah, kalau ini kurang bagaimana? Kamu nyaksiin alatnya apa? Nggak pakai alat, Pak. Nggak pakai alat. Nyaksiin apa? Bingung lagi. Nggak nyaksiin apa? Wong alatnya aja nggak ada, nyaksiin apa? Terus jadi saksi. Iya, nyaksiin. Namanya saksi palsu. Namanya saksi gadungan. Saksi-saksian. Walaupun kamu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ditanya, kamu nyaksiin apanya? Kok tahu-tahu ngomong Allah itu Tuhan, kamu nyaksiin apa? Nggak nyaksiin apa-apa, berarti kamu nggak pernah jadi seorang saksi. Maka disinilah butuhnya akal untuk berpikir. Di antara yang dipikir akal apa? Ada ketetapan yang namanya wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang oleh akal diputuskan sesuatu itu tidak pernah tiada. Kalau yang pernah tiada gimana? Enggak dikatakan wajib. Hujan enggak wajib. Kenapa? Karena boleh aja hujan, boleh juga enggak hujan. Petir enggak wajib. Kenapa? Boleh aja ada petir, boleh saja enggak ada petir. Nah, kalau yang wajib, wajib itu yang ada terus, namanya perkara wajib. Coba kalau kamu disuruh cari contoh, contohnya perkara wajib yang lain apa coba? Yang ada dan adanya terus, nggak pernah berubah jadi tiada dan nggak akan mungkin berubah jadi tiada. Contohnya apa? Jirim yang tidak menempat, ada lagi. Sesuatu yang wajib, nggak pernah tiada. Apalagi contohnya? Kalau wujud yang wajib ya hanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita wujudnya kita jaiz, ada ya boleh, enggak ada juga boleh. Lah yang wajib pada kita apa? Yang wajib pada kita ketika kita ada pasti ada tempatnya. Itu wajib ketika ada wujudnya. Maka ada pertanyaan di situ. Loh, jirim itu kan pernah tiada, terus jadi ada. Langit pernah tiada jadi ada. Matahari pernah tiada terus jadi ada. Kok tahu-tahu dihukumi wajib? Gimana? Oh, muncullah pengertian berikutnya. Wajib ada 3 dari sisi derajatnya. Ada wajib yang namanya mutlak, ada wajib yang namanya muqayyad, ada wajib namanya aridhi.
Nah, di sini ada perkataan begini, la yuqala kaifa yakunu tahayyusil jirmi wajiban. Kaifa yakunu tahayyuzul jirmi wajiban ma'a annahu masbuqun bi adamin wa yalhaqu adamun. Maka janganlah kamu katakan, gimana sih kok jirim itu dikatakan wajib, padahal jirim pernah tiada dan jirim nanti akan mengalami tiada. Langit itu nanti kan boleh aja tiada, matahari boleh juga tiada, bulan boleh juga tiada. Kok dikatakan bulan wajib bertempat? Gimana ada kata-kata wajib, padahal tadinya pernah tiada, nantinya akan mengalami tiada. Nah, sedangkan wajib itu tadinya nggak pernah tiada, nantinya nggak akan pernah tiada, namanya wajib, ada terus. Nah, ini ada barang pernah tiada, akan nggak ada, kok dikatakan wajib? Oh, dikatakan li'anna naqulu, karena kami berkata, al muradu, yang dimaksud dengan wajib, anahu wajibun inda wujudil jirmi. Wajibnya itu bukan wajib bendanya, bukan. Kalau bendanya sih ada boleh, nggak ada juga boleh, ini benda yang baru. Tapi ketika dia ada, nah baru mau dihukumi ada sesuatu yang wajib pada dirinya, gitu loh. Bukan bendanya, bukan, tapi ada sesuatu yang wajib yang berdiri pada si benda. Apa itu? Bertempat. Mau meja, mau langit, mau bumi, pasti ada bertempat pada dirinya. Ini yang mau dihukumi wajib. Ketika dia ada, baru punya hukum wajib. Sebelum ada ya nggak punya hukum wajib. Setelah ada baru jatuh hukum wajib bertempat. Lah, wajib yang begini namanya apa? Namanya wajib muqayyad. Dia wajib ketika ada bendanya. Berarti selama bendanya ini kamu jumpai, selama ada bendanya, dia dikatakan wajib bertempat. Kalau bendanya nggak ada, ya nggak wajib bertempat. Berarti wajibnya bertempat ketika ada bendanya, maka dihukumi wajib. Matahari wajib bertempat kapan? Ketika ada mataharinya. Langit wajib bertempat kapan? Ketika ada langitnya. Bulan bertempat ketika ada bulannya. Kita bertempat ketika ada wujudnya. Nah, kalau wujudnya nggak ada, ya nggak wajib bertempat. Lah, kadang ada orang yang kebablasan karena tiap wujudnya benda yang dia lihat itu ada tempatnya, terus Allah dikait-kaitkan, juga ditanya, kalau Allah tempatnya di mana? Goblok. Masa Allah ditanya tempatnya di mana? Kalau Allah tempatnya di mana, berarti Allah benda juga dong. Allah ciptaan juga dong. Karena yang punya tempat itu pasti ciptaan, pasti sebuah benda. Mau di atas, di langit. Oh, itu kan artis-artis suka ngomong terserah yang di atas. Nah, itu jangan ikut-ikut. Emang ada yang di atas? Siapa di atas? Tokek gitu. Terserah yang di, itu kalau pas burung lewat, terserah yang di atas, burungnya menghindar, bukan saya. Emangnya mau dijadikan, ya. Jadi wajib, yang keadaan wajibnya itu
tergantung ketika ada bendanya, maka namanya wajib muqayyad. Contohnya wajib muqayyad seperti apa? Benda, apalagi? Sidiknya Nabi. Nabi Muhammad itu wajib benar. Wajibnya wajib muqayyad. Lah kalau nggak ada nabinya gimana? Lah yang wajib benar siapa? Wong nabinya aja nggak ada, gimana wajib benar? Kalau nabinya ada, maka wajib. Kalau ngomong pasti benar. Itu contohnya wajib muqayyad. Wa dzalika yusamma wajiban muqayyadan. Wa amma wajibul mutlaq fakadzatihi ta'ala wa sifatihi. Contohnya wajib mutlak apa? Seperti zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Wa kullu min hadainil nau'aini wajibun li dzatihi. Karena zatnya Allah dan sifatnya Allah itu disebut wajib li dzatihi. Namanya wajib mutlak. Enggak tergantung kepada adanya. Gitu loh. Bukan setelah Allah itu ada baru Allah wajib, enggak. Justru Allah itu wajib pada zatnya, pada dirinya. Kalau benda ini kan wajib pada sifatnya, zatnya enggak wajib. Kalau Allah wajib pada zatnya, pada dirinya. Dirinya itu enggak pernah mengalami tiada. Sifat-sifatnya nggak pernah mengalami tiada. Itu namanya wajib li dzatihi atau wajib mutlak. Artinya untuk menetapkan wajibnya nggak tergantung kepada dirinya atau yang lain. Kalau ini kan untuk jadi wajib tergantung kepada dirinya. Kalau dirinya ada baru jadi wajib. Kalau dirinya nggak ada, nggak wajib lah. Allah itu yang wajib justru dirinya. Maka wajibnya nggak tergantung kepada yang lain. Mau ada alam, nggak ada alam, mau ada akal, nggak ada akal, Allah ya wajib ada. Nggak tergantung. Oh, setelah ada akal baru Allah itu wajib ada, enggak gitu. Jadi wajibnya tidak tergantung kepada yang lain, namanya wajib mutlak. Dan itu hanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Terus ada lagi nih, wa hunaka, dan ada lagi wajibun li ghairihi. Wajib tapi wajibnya karena yang lain. Kalau ini kan tadi wajib, yang wajib apanya? Sifatnya. Zatnya enggak wajib. Kalau Allah wajib pada zatnya dan sifatnya. Ada lagi wajib, tapi wajibnya karena yang lain, bukan karena zatnya, bukan karena sifatnya. Ada namanya wajib aridhi yang ketiga. Apa itu wajib aridhi? Wa in kana jaizan, walaupun aslinya dia itu perkara jaiz, fi dzatihi, wujudnya itu aslinya jaiz, dirinya jaiz. Kayak apa? Kawujudu syai', kawujudi syai' minal mumkinati fi zamanin alimallahu wujudahu fihi.
wa innahu wa in kana mumkinan fi dzatihi wajiban li ta'alluqi ilmillahi bihi. Ada wajib yang ketiga namanya wajib li ghairihi atau wajib aridhi. Contohnya apa? Contohnya kayak ini kotak. Kotak ini, kotak kacamata itu harus kotak apa boleh nggak kotak? Apa semua tutup kacamata itu harus kotak? Boleh aja ada yang nggak kotak. Kayak ini dah gelas. Gelas itu semuanya harus bunder. Apa ada gelas yang nggak bunder? Ada nggak? Ada. Berarti gelas nggak harus bunder, boleh kotak, boleh aja lonjong, tergantung yang mau bikin. Ada kalau gelas sekarang malah mencong-mencong begitu, aneh-aneh apa? Artistik. Kalau dulu dibuang lah begitu. Sekarang malah dipakai gelas yang aneh-aneh. Sekarang yang bolong yang laku, dulu celana bolong dibuang. Terus ini bunder pada gelas, hukumnya boleh-boleh saja. Gelas bunder ya boleh, gelas kotak ya boleh. Tapi setelah gelas ini masuk ke pabrik, disiapkan untuk dicetak, pabrik nyiapin mau nyetak gelas. Terus pabrik bikin cetakannya bunder. Begitu pabrik itu mulai mencetak, hasilnya boleh saja bunder apa pasti bunder? Pasti bunder. Kenapa? Karena cetakannya bunder. Jadi walaupun asalnya dia itu boleh saja bunder, tapi dia bisa dikatakan pasti bunder ketika cetakan waktu bikin itu bunder. Keluarnya pasti, kalau cetakannya kotak, keluarnya pasti kotak. Nah, maka di jagat ini juga ada sesuatu yang pasti seperti itu. Contohnya apa? Pasti terjadi kiamat. Pasti kamu akan mati. Loh kok pasti? Kok wajib? Karena di dalam takdirnya Allah sudah menuliskan nanti kiamat akan terjadi, nanti kamu mati akan terjadi, nanti kamu sakit akan terjadi. Kalau sudah ada tulisannya di takdir terjadi, itu pasti terjadinya, itu loh. Jadi hukum pastinya bukan karena zatnya, bukan karena sifatnya. Kenapa? Karena ada tulisan di takdirnya Allah. Itu wajib yang macam ketiga, namanya wajib aridhi, wajib datangnya. Kok wajib datangnya? Karena sudah ditulis. Jadi kalau kamu kerja, kok nggak kaya-kaya, masih miskin aja. Kenapa? Karena tulisannya kamu miskin. Kalau tulisannya kaya, kaya nggak? Ya kaya, wong tulisannya Allah mentakdirkan kamu jadi orang kaya. Munculnya pasti kaya. Allah mentakdirkan kamu jadi orang ganteng, munculnya kok munculnya begini, kenapa? Iya karena tulisannya begitu. Ada yang munculnya pesek, ada yang munculnya hitam. Kenapa? Karena tulisannya begitu. Jadi ada wajib, tapi wajibnya bukan karena zatnya, bukan karena sifatnya, tapi karena yang lain. Apa yang lain itu? Takdir.
takdir atau di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di ilmunya Allah dia itu baik, maka munculnya akan jadi orang baik. Kalau di ilmunya jelek, munculnya pasti jelek. Ya begini, Fir'aun itu sebelum muncul itu yang diketahui Allah, Fir'aun akan muncul jadi orang baik apa jadi orang jahat? Kira-kira Fir'aun itu di ilmunya Allah ketika muncul itu muncul akan jadi orang baik apa orang jahat? Jahat akan jadi orang. Kenapa? Karena nyatanya jahat. Berarti yang di ilmunya Allah ditulis Fir'aun jadi orang jahat. Kenapa? Buktinya munculnya jahat. Nggak mungkin ditulis jadi orang baik, munculnya nanti Tuhan bingung, loh kok ini kok jadi dirubah dari mana? Diukur 3 meter, begitu muncul kok 6 meter mungkin. Ini tukang kayunya geblek apa gimana sih, ukuran 3 meter kok jadinya mungkin. Kalau ukuran 3 meter ya munculnya karena sesuai dengan yang ditulis. Lah Allah nggak mungkin salah, Allah nggak mungkin keliru, Allah nggak mungkin lupa. Apa yang telah ditentukan pasti terjadi. Itu namanya wajib aridhi. Ya, kalau kamu kok nanya begini, kenapa saya kok masih jomblo aja gitu, kok belum kawin-kawin, kenapa? Karena tulisannya belum kawin. Ini bicara wajib aridhi, ya. Tapi wajib ini hanya boleh dibicarakan di majelis taklim ketika mau bicara yang berkaitan dengan yang jelek-jelek. Karena mau semua yang baik atau semua yang jelek itu muncul dari takdirnya Allah. Gelas itu mau kotak, mau bunder, mau persegi 3, mau persegi 8 pasti muncul dari cetakan. Nggak mungkin muncul sendiri. Makhluk yang muncul, pekerjaannya apapun itu dimunculkan oleh Allah. Mau pekerjaan baik, mau pekerjaan jelek, mau zina, mau minum arak, mau riba, semuanya dibikin sama Allah. Tapi ngomong begini hanya boleh di majelis taklim, nggak boleh kamu ngomong di luar. Kenapa? Karena di luar tercegah oleh syariat. Ada aturan syariat yang melarang kamu untuk bicara tentang takdir yang jelek disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berkaitan dengan larangan-larangan. Kayak contoh begini, ente kok sampai sekarang masih suka judi sih? Kan wajib aridhi, kamplangnya begitu. Kok jawabnya wajib aridhi? Karena kan tulisannya di sono saya masih judi. Kalau tulisan di sono nggak judi, pasti saya nggak. Karena tulisannya itu kalian begitu kampleng. Kok kamu mukul saya? Tulisannya begitu di sana. Gitu. Enak aja loh. Kok ente sekarang masih judi, kenapa? Karena gua masih demen, bro. Nah begitu alasannya mestinya. Gak boleh perkara yang jelek itu kamu sifatkan kepada Allah ketika di luar. Ketika di luar majelis taklim. Kenapa? Di majelis taklim fungsinya mau mendudukkan perkara, gitu loh. Mau mengetahui kedudukan yang asli mana. Terus nanti di luar yang harus saya pakai yang mana.
Maka ketika kamu di luar, kata ulama apa? Yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek datang dari kita. Itu yang harus kamu pakai di luar, gitu loh. Itu namanya syar'i, yang diperintahkan seperti itu. Kalau kamu ngomong yang jelek-jelek dari Allah, kamu terkena hukum haram, gitu. Dilarang mengatakan yang jelek-jelek kepada Allah, apalagi mengatakan kamu kok masih seneng zina, kenapa? Tulisannya saya masih zina, itu haram hukumnya. Nggak boleh mengatakan yang demikian, walaupun itu benar, wajib aridhi semua yang terjadi karena ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya, ya nggak akan terjadi. Makanya kata Imam Ghazali apa? Nggak ada yang namanya husnul khotimah. Sedangkan orang itu pingin semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Akhirnya jadi baik. Kata Imam Ghazali, nggak ada husnul khotimah. Orang ulama ini protes, orang gimana ya Imam, seorang semua doa pengen husnul khotimah, kok ente ngomongnya nggak ada husnul. Iya, yang ada itu husnul khotimah, kebaikan yang terdahulu. Artinya apa? Kalau di ilmunya Allah, di takdirnya Allah, kamu ditulis baik, munculnya baik. Berarti kebaikan itu bukan pada akhirnya, tergantung akhir bukan, tapi kebaikan tergantung awalnya. Awalnya mana? Ya di takdirnya Allah itu. Kalau takdirnya Allah kok nulis kamu laki-laki, munculnya apa? Ya laki-laki. Lah kok munculnya meleot gimana? Ya tulisannya apa itu? Laki-laki meleot apa? Kok munculnya? Tulisannya ya laki-laki, nggak ada tulisannya setengah laki-laki, nggak, tulisannya ya laki. Hanya amalnya mengamalkan amalan perempuan, maka hukumnya haram. Maka nggak boleh menyandarkan sesuatu yang haram kepada perbuatannya Allah. Harus kamu sandarkan pada diri kamu sendiri, kecuali di majelis taklim. Karena fungsinya di sini apa? Mendudukkan perkara, biar kamu tahu kedudukan sebenarnya itu mana yang diciptakan Allah dan mana yang tidak diciptakan Allah, mana yang wajib terjadi dan mana yang boleh-boleh saja terjadi. Kamu didudukkan biar kamu tahu, oh ini toh yang wajib terjadi, oh ini toh yang boleh-boleh saja terjadi, oh ini toh yang tidak mungkin terjadi. Jadi perkara yang kamu akan ketahui tiga nanti: yang pasti terjadi, yang tidak mungkin terjadi, dan yang boleh-boleh saja terjadi. Ya, jadi ada wajib muqayyad, ada wajib mutlak, ada wajib aridhi. Kiamat wajib aridhi. Besok besok saya akan ke sono, saya besok akan begini, saya besok akan begini, pasti nggak terjadi? Pasti nggak terjadinya? Kalau di tulisannya ada, pasti terjadi. Kalau kamu sendiri yang nulis, saya besok mau makan sarapan di warung ono, makan siang di sini, nanti sore mau, kamu yang nulis sendiri, itu boleh-boleh saja terjadi, boleh aja nggak terjadi. Kalau yang kamu tulis cocok dengan yang Allah tentukan, pasti terjadi. Makanya orang mukmin itu selalu apa? Insya Allah. Kamu saya undang ke rumah saya, datang ya. Insya Allah. Kenapa? Kalau ada tulisannya nanti saya datang. Gitu.
Weh, kamu kapan mau ke tempat saya? Insya Allah. Nggak pernah, pasti saya datang, nggak pernah. Kenapa? Karena kalau tulisannya nggak datang, biar kamu usahakan gimana, nggak mungkin akan ada aja. Makanya orang kalau apa-apa dibarengi dengan kata-kata insya Allah. Kenapa? Karena meyakini bahwa yang terjadi nanti itu atas ketentuan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang terjadi pasti itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak terjadi pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kok nggak terjadi? Pasti karena tidak dikehendaki oleh Allah. Di tempat lain hujan, sono hujan, di sini nggak hujan. Ya karena Allah nggak menghendaki hujan di sini. Oh, di sini ada hujan, tapi di sini ada pawangnya, bisa ngusir, bisa kira-kira. Ada pawang ngusir hujan bisa. Percaya nggak kamu ada pawang bisa ngusir? Kamu cara ngetesnya gimana pawang ngusir hujan? Cara ngetesnya gimana? Enggak, suruh mindahin dulu kencingnya ke orang lain, nanti baru suruh mindahin hujan di langit. Kalau dia ada orang kebelet kencing nih, gua mau kencing, tenang, gua pindahin. Nah, bisa begitu? Nah, jago dia. Gua percaya kalau lo bisa mindahin. Kalau kencingnya sendiri aja nggak bisa dipindahin, lah boro-boro mikirin mindahin langit, mindahin hujan, lo mikir kencingnya kan. Nah kalau usaha mah boleh aja, tapi jangan mengakui itu hasil dari diri kamu. Nanti boro-boro kok mindahin hujan lah, gede-gede amat. Mindahin air kencing aja nggak bisa. Jadi kalau orang yang sampai pada memahami perkara yang wajib aridi, wajib mutlak, wajib muqayyad, maka akan bisa membeda-bedakan satu keadaan. Dia nggak akan mencampur-campurkan keadaan. Dia akan tahu, oh ini waktunya saya ngomong, oh ini boleh diomong, oh ini nggak boleh diomong, hingga tidak melakukan yang sampai membawa orang awam pada kesesatan gitu. Enggak membawa orang awam kepada kebingungan. Ada orang lakuin zina, itu pada zina tulisannya begitu. Itu jangan diomongin. Kalau di luar jangan diomongin. Kenapa? Karena nanti akan menganggap bahwa itu tidak perlu diperbaiki, gitu loh. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah kayak itu sesuatu yang baik, nggak perlu diperbaiki. Tapi kalau itu hal yang dilarang, perlu diperbaiki, ya jangan sandarkan kepada Allah. Itu kok pada zina kemarin, bongkar, hancurin, panggil FPI, lepas begitu dong. Nggak ada FPI. Pak di sana ada miras, takdirnya Allah. Nggak ada FPI begitu ada. Oh, FPI apa itu begitu? Ketika dengar ada yang maksiat, hancurin. Kenapa? Karena nggak bisa yang begitu disandarkan pada takdirnya Allah. Jadi yang boleh kamu katakan, oh ini aridi, sudah tulisannya begitu. Ketika di luar itu pada perkara yang baik-baik saja. Beda kalau di majelis taklim. Ya, jadi jelas. Wahadil anwa'i tajri fil mustahil fal mustahil adzatil mutlaq kasyarik wal muqayyad ka'adami tahayyuzil jirmi wal aridi kawujudi syai' minal mumkinati fi zamanin alimallahu wa adamahu fihi fatadabbur. Maka perkara yang mustahil juga sama. Ada mustahil mutlak,
ada mustahil muqayyad, ada mustahil aridhi. Kalau kamu kan begini, contohnya apa? Mustahil mutlak, contohnya seperti sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah itu mutlak, tidak pernah ada. Nggak ada sekutu bagi Allah, nggak ada. Anak, istri, teman, musuh, nggak ada. Itu mutlak, tidak pernah terjadi. Maka dikatakan itu perkara yang mustahil. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan punya sekutu, akal semua menolaknya, nggak menerima. Nggak ada sekutu bagi Allah, nggak ada. Allah itu esa la syarikalah, nggak ada sekutu baginya. Kalau orang Arab dulu mengatakan, Muhammad, ente mengatakan Tuhan satu, bagaimana mungkin Tuhan satu? Mau bangun rumah aja sendiri susah, bangun apa itu, joglo sendiri aja susah, minta bantuan kenek segala, apalagi bangun dunia sampai seisinya, masak sendirian Muhammad. Orang Arab nggak mau tuh. Maka orang Arab itu Tuhannya banyak. Tuhannya orang Arab itu dulu di sekitar Ka'bah ada 360 Tuhan. Untuk urusan hujan sendiri, minta anak sendiri, rezeki sendiri, kalau perut sakit sendiri, nggak bisa berak sendiri, urusan nggak bisa kencing sendiri, mandul nggak punya anak, Tuhannya banyak. Jadi kalau mau minta apa? Oh ke Tuhan ono. Mau minta apa? Oh ke Tuhan ono. Ini ketika ketemu Nabi, kata orang Arab apa? Ini yang 360 Muhammad masih kurang. Kok kamu cuman satu? Lu gimana sih Muhammad? Jadi anggap Tuhan itu bersekutu gitu loh. Kayak Tuhannya orang-orang Buddha. Kan ada penguasa tanah, dewa-dewa itu ya, penguasa air, penguasa udara, penguasa api, penguasa. Dianggap nggak mungkin ini banyak dikuasai satu, nggak mungkin. Yang menguasai mesti banyak. Kalau begitu bersekutu dong. Maka kita nanti akan belajar Allah nggak ada sekutu baginya. Allah esa, dan dengan keesaannya itu Allah mengurus segala sesuatu. Buktinya mana? Matahari teratur, nggak pernah meleset munculnya dan terbenamnya karena dikendalikan satu. Kalau yang kendaliin dua, lah kalau ketiduran gimana yang satu? Yang satu dongeng gimana sama yang lain? Akhirnya matahari nggak muncul, bingung kita nih, kok matahari nggak muncul, tukang kayu mau kerja masih gelap, gimana sih? Oh, yang ngeluarin ketiduran Pak, kan repot. Karena yang ngurus satu, maka teratur semuanya. Bulan muncul pada waktunya, bintang muncul pada waktunya, nggak ada yang meleset, diatur oleh Zat yang esa la syari. Maka sekutu bagi Allah dikatakan mustahil. Siapa yang meyakini Allah ada sekutu, hukumnya apa? Syirik. Maka ada kata-kata orang itu orang musyrik, musyrikin. Siapa musyrikin? Orang yang menduakan Allah, menganggap selain Allah ada lagi yang punya kemampuan, kekuatan, kehebatan untuk mengatur sesuatu. Ada lagi orang itu nggak mengakui kalau Allah Tuhan. Namanya apa? Kafirin. Beda nih. Ada orang kafir, ada orang musyrik. Kalau kafir lebih umum. Kalau musyrik khusus. Karena musyrik itu dia menganggap ada yang lain yang serupa dengan Tuhan. Musyrik. Tapi kalau kafir nggak menganggap adanya Tuhan, namanya kafir. Jin nggak ada jin kafir, nggak ada jin musyrik, nggak ada. Jin itu hanya ada jin kafir, nggak ada jin nyembah batu, jin nyembah pohon, jin nyembah, nggak ada.
Jin hanya ngakuin Allah, nyembah Allah atau enggak nyembah Allah, gitu doang. Makanya jin itu yang ateis, enggak ada jin musyrikin, enggak ada. Ini jin ateis ada itu. Jin murtad enggak ada juga, Bu. Hah? Jin murtad enggak ada. Murtad enggak nyembah Allah, gitu loh. Nyembah Allah atau enggak nyembah Allah. Kalau musyrik enggak ada. Dari nyembah Allah pindah nyembah yang lain enggak ada, gitu loh. Nah, mereka tahu enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada. Wong iblis kan sedengkotnya tahu nggak ada iblis. Iblis aja nggak ngakuin Tuhan, cuman nggak mau nyembah gitu aja. Ya, jadi mustahil juga ada tiga. Ada mustahil mutlak seperti sekutu bagi Allah. Mustahil muqayyad kayak apa contohnya? Benda tidak menempat, nggak ada. Ada benda tapi nggak ada tempatnya. Akal menolak, nggak ada. Semua akal sedunia mengatakan mustahil. Kalau ada benda tidak bertempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak kecil, nggak gede, mustahil, pasti ada tempatnya. Ini mustahil muqayyad. Mustahil aridhi yang ketiga seperti kiamat. Kalau ada yang mengatakan kiamat itu nggak akan terjadi, ada kan orang yang menolak hari kiamat, nggak mungkin terjadi kiamat. Maka orang yang mengatakan kiamat nggak terjadi, kita katakan mustahil. Kiamat pasti terjadi. Kenapa? Karena sudah ditulis dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sudah diberitakan oleh Allah itu pasti akan terjadinya. Ini namanya mustahil aridhi. Begitupun perkara-perkara yang lain kayak apa? Hisab, jembatan sirat, surga, neraka, itu pasti terjadi. Itu wajib aridhi namanya, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kok enggak terjadi? Kamu katakan enggak ada surga, enggak ada neraka. Mustahil. Karena itu semua walaupun kita belum melihat perkaranya, tapi sudah diberitakan oleh para nabi itu akan terjadi, maka disebut wajib aridhi. Kalau ditolak namanya mustahil aridhi. Maka pikirkanlah, carilah contoh-contoh yang lain, perbanyak agar kamu bisa memisahkan mana wajib nadhari, mana wajib daruri, mana wajib mutlak, mana muqayyad, mana aridhi. Pahami itu, karena itu istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Kenali agar kamu bisa menyampaikan lagi kepada orang lain dengan mudah, karena kenal semua istilah-istilah tersebut. Kalau nggak kenal gimana? Nanti bingung, mana sih yang aridhi, mana sih yang mutlak, mana sih yang muqayyad. Hanya ngerti wajib, tapi nggak ngerti pembagian atau derajatnya wajib. Terus qauluhu fil aqli kita bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana annana asrafna
kalau ini berarti yang menjadi bahasa